Saat kamu beli kopi dalam kemasan cup plastik, jangan langsung buang tutup cupnya ya. Siapa tahu bisa dipakai lagi. Selain bikin kopimu tetap anget dan nggak tumpah, tutup ini juga bisa digunakan sebagai tatakan. Bagian atasnya punya tonjolan khusus untuk menopang dasar cup. Stick lollipop yang bisa dibunyiin setelah permennya habis sebetulnya cuma fitur bonus aja, dan fungsi pada desain aslinya ternyata sangat berlainan. Tiap kali bahan permen dimasukin ke cetakan, sebagian kecilnya harus masuk ke lubang ini agar lollipop bisa nempel kuat dan nggak gampang lepas. Gimana dengan tab kaleng soda kayak gini ya? Apa kamu udah tahu kalau tab ini juga punya fungsi rahasia? Kalau kamu mau menikmati minuman sodamu dengan sedotan, putar aja tabnya, kemudian masukin sedotan lewat lubang yang ada di atas kaleng. Lubang ini membantu menahan sedotan di posisinya biar nggak lepas keluar kaleng. Pembuat botol soda kaca juga mikirin fungsinya secara matang loh. Leher botol estetik berukuran kecil ini adalah spot yang perlu kamu pegang, supaya minuman soda nggak gampang panas oleh suhu tubuhmu sendiri. Botol plastik punya desain jelimet agar minuman di dalamnya nggak gampang tumpah dan sodanya bisa tetap awet. Hal ini bisa terjadi berkat buletan kecil di bawah tutup botol plastik. Benda ini emang sekilas kelihatan nggak berguna, tapi sekarang kamu jadi semakin tahu kan? Kebanyakan cup yogurt Yunani dilengkapi dengan isian tambahan seperti buah, sereal, atau remahan kue. Tapi celah di dalam wadahnya super sempit dan sulit dijangkau. Tanpa bantuan alat kecil, semua yogurt ini pasti sulit dikeluarin kan? Sebetulnya kamu bisa manfaatin desain cupnya loh. Celah kecil ini perlu dibalik dulu biar kamu nggak perlu nyari tusuk gigi untuk menikmati yogurt lezatmu. Yogurt, saus apel, dan gelatin satu porsi biasanya dikemas dalam wadah yang disegel dengan aluminium foil. Tutup yang udah kamu buka jangan langsung dibuang ya. Kamu bisa ngelipat-ngelipat aluminium foil ini sampai ngebentuk sendok biar jadi alat makanmu. Kamu juga bisa memakainya untuk ngebersihin piring, bikin alas di lemari dapur, menakut-takuti burung yang hinggap di sekitar rumahmu, dan masih banyak lagi. Kemasan aluminium foil ini emang serbaguna dan punya banyak fitur rahasia. Kalau diamati baik-baik, wadah aluminium foil punya lubang bulat yang bisa buat masukin jari. Saat kamu naruh jarimu di situ, gulungan foil akan tertahan di posisinya agar gampang diambil. Kamu butuh termos agar minumanmu tetap hangat kan? Tapi termos jadul awalnya dibikin untuk menjalankan fungsi lain. Seorang ilmuwan Skotlandia bernama James Durr mencetuskan ide ini untuk naruh bahan kimia khusus pada suhu konstan. Sistem yang dia temukan terdiri dari botol kecil yang dimasukin ke botol besar. Udara di sela-sela botol juga harus dikeluarin dulu. Ruang hampa yang terbentuk akan bikin zat cairnya tetap panas, karena panas ini tetap berada di dalam wadah. Oke, masih soal wadah mantul nih. Kamu pasti pernah ngeliat wadah susu plastik yang sampingnya punya benjolan bulat kan? Jangan salah sangka dulu. Produsen susu nggak bikin benjolan ini untuk mengurangi takaran susunya kok. Fitur ini punya fungsi ganda. Jadi, bulatan tadi bisa meredam kejutan kalau botolnya jatuh. Bukan aku tuh yang ngejatuhin. Benjolan yang sama juga bisa ngasih ruang gerak saat botolnya perlu mengembang. Kalau benjolannya nggak kelihatan, berarti susu di dalam botol udah basi, dan kamu bisa mengetahuinya tanpa harus ngebuka botol. Es krim McFlurry punya sendok bergagang kotak yang kelihatan agak aneh. Sebagian orang menganggapnya cuma buang-buang bahan plastik. Tapi sendok ini punya fungsi khusus dan pastinya bukan karena cacat desain. Setelah lumer, es krim McFlurry akan sulit disendok. Jadi, gagang sendok kotak ini bisa berubah jadi sedotan, dan kamu bisa menikmati es krim favoritmu sampai tetes terakhir. Nah, ini nih, ada bentuk produk terkenal yang udah bikin geger. Kamu juga mungkin pernah membelinya. Biskuit Ritz punya tepi bergerigi. Seorang TikToker baru aja ngasih tahu kalau tepi bergerigi ini bisa dipakai buat ngiris keju supaya ukurannya pas untuk dimasukin ke lapisan Ritz. Kamu cuma perlu muter biskuit Ritz bolak-balik di atas irisan keju kok. Tada! Kejumu udah bisa ditaruh di sela-sela Ritz.
Sebagian orang agak skeptis dengan temuan ini, bahkan ada yang bilang kalau itu cuma akal-akalan si produsen. Lalu, pihak Reach meresponnya via akun TikTok mereka dengan memposting ulang video si TikToker dan ngasih caption, "The more you know." Selagi kita masih ngebahas soal makanan serbaguna, kamu nggak perlu pusing-pusing nyari pemotong adonan kan? Saat lagi pengen makan biskuit, pakai wadah sayur dan gelas kecil juga bisa kok. Kalau kamu punya banyak pemotong adonan, jangan terpaku pada adonan kue yang itu-itu aja ya. Dengan sedikit riset online, kamu akan tahu cara bikin kue semangka berbentuk bulan, lebah kecil berbentuk hati, atau hewan ternak berbentuk bunga. Lekukan kecil di bawah cangkir bukan berasal dari cacat produksi. Lekukan ini ternyata bisa dipakai untuk mengalirkan air saat cangkirnya dimasukin ke mesin cuci piring secara terbalik. Cangkir juga nggak akan rusak tiap kali diisi minuman panas, sebab udara dingin bisa mengalir di bawahnya. Kamu udah ngecek keakuratan timbangan dapurmu apa belum nih? Untuk mengeceknya, kamu cuma perlu koin. Siapin 9 koin, lalu taruh di atas timbangan. Berat koin ini akan nunjuk ke angka 28 gram. Sebagian orang kurang suka menghadiri acara makan malam mewah dengan banyak aturan. Nah, biar lebih praktis, kamu bisa masak nasi microwave untuk dipadukan dengan hidangan utama. Tapi kalau kemasannya sulit berdiri tegak saat dimasak, berarti kamu perlu pakai trik ini. Mayoritas kemasan nasi microwave punya bukaan di bagian bawah, agar alasnya bisa rata dan nggak gampang roboh. Gigi kita lebih gampang menggigit apel yang udah diiris kecil-kecil, tapi buah apel gampang banget teroksidasi. Agar warnanya nggak kecoklatan setelah dikupas, masukin aja buah ini ke wadah berisi air. Lalu, tambahin 1 sendok makan perasan lemon segar. Kalau kamu baru aja beli tomat yang masih mentah, coba deh taruh di deket buah-buahan. Yang terampuh sih pakai pir aja. Buah ini bisa bikin tomatmu cepat matang hingga konsistensinya pas untuk dibikin saus. Selagi kamu bikin saus bolognese lezat, aku punya trik mantul lagi nih, biar saus tomatmu nggak nyecer kemana-mana. Lubang di gagang panci nggak cuma dipakai untuk ngegantung panci agar terlihat rapi. Kamu juga bisa naruh sendok dan spatula di lubang ini selagi memasak. Sebagian orang nggak jago bikin kentang panggang yang lezat kan? Tips ini pasti bisa ngebantu kamu. Pertama, rebus dulu kentangnya di dalam air asin selama 10 menit. Panas air di dasar wadah akan memanaskan kentang, sedangkan garamnya berfungsi sebagai penambah rasa. Kedua, kalau kamu pengen bikin kentangmu lebih garing, tekan-tekan aja secara perlahan dengan sendok sebelum dimasukin ke oven. Kerak pada kentang akan membuatnya lebih renyah dan nikmat setelah dipanggang. Terakhir, campur rosemary, minyak zaitun, timi, lemak angsa, dan kulit jeruk. Kemudian nyalain ovennya. Setelah tahu tips ini, kamu pasti nggak mau manggang kentang pakai cara lama kan? Siapa sih yang nggak suka kue coklat lezat buatan sendiri? Nah, biar adonannya nggak nempel ke panci, gunakan kakao sebagai pengganti tepung untuk melapisi bagian dalamnya ya. Dengan begini, debu tepungnya akan hilang. Apalagi kalau kamu memang nggak mau melapisi kuemu. Selamat mencoba!